Oke, halo teman-teman. Jadi ini soal terakhir yang akan kita bahas di soal RPS pertemuan 3. Jadi di soal E15 ini tuh mengenai saham preference dan dividennya. Jadi katanya perusahaan itu memiliki 10.000 saham preference par value $100. Ini 6% dividen yang harusnya dibayar ya, 6% dari par value-nya. Lalu perusahaan juga memiliki saham biasa yaitu 50.000 lembar par value-nya $10. Dan dia ini outstanding pada 31 Desember 2019. Jadi instruksinya kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertanyaan A, katanya kalau misalnya saham preference itu kumulatif dan dividennya itu terakhir dibayar pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, apa sih atau berapa dividen in arrears yang harus dilaporkan pada SOFP tahun 2019 ini? Dan bagaimana dividen-dividen tersebut harus dilaporkan? Nah, jadi kalau misalnya preference shares itu memiliki fitur kumulatif, maka pemegang saham preference itu bakal selalu dapat dividen ya, seharusnya sebesar yang udah dijanjikan. Berarti yang persentase yang rate-nya ini tuh. Jadi kalau misalnya kayak sini kan terakhir bayar itu 2016. Jadi 2017, 2019 meskipun belum dibayarkan, nanti pada saat perusahaan pada akhirnya membayar dividen misalkan tahun 2020, yang diterima di tahun 2020 tuh bukan dividen tahun 2020 aja, tapi melainkan dividen dari 2017 ini. Jadi yang dividen 2017 sampai 2019 itulah yang disebut dengan dividen in arrears. Jadi itu seharusnya menjadi hak pemegang saham preference tapi masih belum dibayar oleh perusahaan. Kayak gitu. Nah, di sini berapa sih dividen in arrears-nya itu? Jadi cara ngitungnya berarti kita cari dividen per tahunnya berapa dikalikan jumlah tahun. Kan di sini katanya 6% ya. Untuk besar dividennya. Dan 6% dari par value-nya 100 dikalikan total lembar saham 10.000 dikalikan jumlah tahunnya 3 tahun. Jadi dividen in arrears-nya ini 180.000. Nah, bagaimana dilaporkannya? Jadi D ini tuh nggak dilaporkan pada SOFP, tapi melainkan pada calc atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kenapa dia tuh nggak dilaporkan pada SOFP? Padahal kan seharusnya perusahaan itu ngebayar tuh. Apakah kita nggak ngakuinya sebagai liability? Jawabannya tidak, karena selagi dividen itu belum diumumkan, maka kan belum ada pencatatan liability ya, belum ada pencatatan dividen payable. Berarti emang gak ada tuh yang harus dilaporkan pada neraca. Tapi karena pada dasarnya dividen itu tuh hak dari si pemegang saham preference kan, jadi seharusnya kondisi ini tuh harus dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan gitu, karena kan rate yang di sini itu kan ini ya besar dividen yang harusnya dibayar tiap tahun gitu. Jadi harus dijelaskan juga kalau ada dividen untuk pemegang saham preference yang belum dibayarkan kayak gitu. Lalu soal B, jika saham preference itu dikonversi ke 7 saham biasa yang par value-nya itu $10 dan yang dikonversikan itu 3.000 lembar saham preference. Nah, gimana nih jurnalnya? Dan asumsikan preference shares-nya itu diterbitkan pada par value. Yang pastinya kalau untuk konversi ini kita hapus yang perlu dihapus dan kita akui yang perlu diakui gitu. Jadi kan preference shares-nya ini kan dikonversi, berarti udah nggak ada lagi tuh saham preference-nya. Berarti di debitnya itu share capital preference. Nah, misalnya berapa? Karena dia ini katanya kan 3.000 ya yang dikonversi, berarti 3.000 dikalikan par value-nya berarti 100
dolar. Nah, karena dia ini sesuai par value ya diterbitkannya, bukan di atas harga, nggak di atas nilai par, berarti kan nggak ada share premium yang diakui, berarti nggak ada share premium preference yang harus dihapus gitu. Oke, lanjut. Sini kan diterbit dikonversi ya, jadi kayak ada penerbitan dari saham biasanya, share capital ordinary. Berapa nih besarnya? Kan satu saham preference itu dapat 7 saham biasa, berarti total saham preference dikalikan 7 saham biasa dikalikan par value-nya dapat 210.000 share capital ordinary. Berarti ini selisihnya masuk ke share premium ordinary. $490.000. Lalu soal yang terakhir, jika preference shares-nya itu diterbitkan pada harga 107 per share, bagaimana saham preference itu dilaporkan pada bagian ekuitas. Jadi ini C itu beda kasus ya dengan yang B. Jadi ini tuh ngikut yang keterangan di awal ini. Berarti karena ini diterbitkan di atas nilai par, berarti ada share premium yang dilaporkan. Jadi yang disajikan di bagian equity itu berarti share capital preference dan share premium preference. Seperti ini. Nah, share capital preference-nya berarti par value kali total sahamnya 10.000. Kalau share premium preference berarti ini selisih harga jual dengan nilai par dikalikan total sahamnya. Jangan lupa untuk share capital preference itu dijelaskan par value-nya itu berapa, lalu rate untuk dividennya berapa, si fiturnya apakah ada kumulatif, partisipatif dan lain-lain. Dan sini kan katanya kumulatif ya, berarti nih kumulatif kan, ditulis nih kumulatif. Lalu dikasih tahu yang diotorisasi itu sahamnya berapa lembar, diterbitkan berapa, beredar berapa, gitu. Oke, sekian untuk video ini. Sekian juga pembahasan soal untuk RPS Pertemuan ketiga. Terima kasih, maaf jika banyak kesalahan.